Tebar senyum dan salam, agar persaudaraan semakin utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadzah Bini Lestari SPD selaku guru bahasa Indonesia saya, serta teman-teman kelas 12B yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam kesempatan baik kali ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita tunggu syafaatnya kelak di hari akhir. Pemirsa yang saya hormati, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata COVID-19? Ya, kita semua tahu bahwa COVID-19 merupakan wabah atau pandemi global yang sangat merugikan kita semua. Tidak hanya di Indonesia, di belahan bumi lain juga terdapat COVID-19. Tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak kecil maupun lansia. Tidak kenal umur, tidak kenal waktu, tidak kenal pangkat, tidak kenal jabatan. Maka dari itu, banyak hal yang sangat dirugikan atas terjadinya wabah ini, COVID-19. Aspek-aspek yang merugi atas terjadinya wabah COVID-19 sangatlah banyak, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pendidikan. Tidak hanya di Indonesia, aspek-aspek tersebut tadi juga banyak mengalami kesulitan di berbagai belahan bumi lain. Akan tetapi di sini saya akan membahas di Indonesia saja, khususnya bidang pendidikan. Di pendidikan sendiri, Indonesia mengalami kemunduran, yaitu adanya sistem pembelajaran jarak jauh, di mana sistem tersebut merupakan sistem tanpa tatap muka, yaitu melalui online atau daring. Sistem pembelajaran jarak jauh sendiri merupakan sistem pembelajaran di mana kita diharuskan untuk menggunakan gadget ataupun teknologi penunjang lainnya untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Tentunya banyak dari kita tidak memiliki gadget ataupun ketersediaan sinyal ataupun jaringan di daerah terpelosok khususnya. Hal tersebut mengakibatkan susahnya dalam pembelajaran jarak jauh khususnya di daerah terpencil maupun terpelosok. Padahal sebelum pandemi, kita sangat bahagia merasakan sekolah dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Kegiatan sekolah sangatlah berbeda dengan pembelajaran jarak jauh ini. Seperti kita tahu bahwa kita ketika di sekolah akan sangat produktif, di mana kita dapat bermain atau bahkan belajar bersama teman-teman. Akan tetapi selama pembelajaran jarak jauh ini, kita sangat diminimkan dengan kegiatan produktif tersebut. Akan tetapi, untuk saat ini kita hanya perlu untuk bersabar. Selebihnya Tuhan yang akan menentukan. Berikut saya akan paparkan cara-cara mengukir prestasi di era pandemi. Yang pertama dan yang sangat paling penting menurut saya adalah membagi waktu dengan baik. Karena di rumah, mungkin kita ada yang sebagian membantu orang tua berjualan, atau membantu orang tua dalam bekerja, atau membantu orang tua dalam mengurus rumah. Kita sangatlah disibukkan dengan dua kesibukan. Yang pertama adalah belajar, dan yang kedua adalah kegiatan lain tersebut. Maka dari itu, hal yang pertama dilakukan adalah membagi waktu dengan baik. Membagi waktu antara belajar, bekerja, membantu orang tua, tentunya dengan ibadah. Yang kedua yang harus dilakukan adalah jangan menunda pekerjaan, khususnya pekerjaan rumah dalam sekolah. Semisal guru kita memberi kita pekerjaan rumah atau PR, segeralah lakukan tersebut. Karena jika tidak,
tugas tersebut akanlah menumpuk. Saat tugas tersebut menumpuk, kita akan sangat malas untuk mengerjakannya. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan tugas, segeralah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga adalah mendengarkan atau mencatatkan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Itu akan sangat berguna bagi kita, khususnya nanti saat waktu akan mendekati ujian. Yang keempat adalah aktif dalam forum kelas, entah itu di grup WhatsApp maupun di Zoom atau pertemuan via daring lainnya. Yang kelima adalah bertanya kepada guru kita jika kita tidak mengerti apa materi yang disampaikan, jika kita tidak paham materi tersebut, karena itu sangatlah berguna bagi kita jika kita tidak mengetahuinya. Yang keenam adalah self-reward atau hadiah bagi diri kita sendiri. Ketika kita sudah jenuh atau muak terhadap sesuatu, berhentilah, karena itu juga akan berguna. Tapi jangan keseringan ya, karena self-reward itu hanya dilakukan untuk beberapa saat saja untuk menghilangkan stres. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi penting karena evaluasi dapat kita jadikan acuan untuk melihat seberapa jauh kita berproses, seberapa jauh kita belajar, seberapa jauh kita belajar, dan evaluasi tersebut merupakan hal yang harus dilakukan ketika kita sudah melakukan hal-hal positif tadi yang saya sebutkan. Maka dari itu, marilah kita ukir prestasi di era pandemi ini dengan baik. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.